Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadir Divinta dari kelas R1E mata kuliah Agama Islam, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi tentang pertama, akhlak, kedua, sumber-sumber ajaran agama Islam, ketiga, toleransi antar agama, keempat, Islam dalam politik. Akhlak. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup akhlak, pembagian pembagian akhlak, dan pembinaan akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak diartikan sebagai tingkah laku yang bersumber dari jiwa tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan penelitian yang dilakukan dengan sengaja. Ruang lingkup akhlak. Menurut sistematika ruang lingkup akhlak antara lain yaitu 1. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, kedua akhlak kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketiga akhlak untuk dirinya pribadi, keempat akhlak dalam keluarga, kelima akhlak dalam masyarakat, keenam akhlak dalam bernegara. Secara lahiriah, perilaku manusia dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, perilaku yang lahir dengan kehendak dan disengaja. Kedua, perilaku yang lahir tanpa kehendak dan tanpa disengaja. Pembagian akhlak. Pertama, akhlak mulia atau terpuji. Akhlak mulia atau terpuji yaitu bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Contoh akhlak mulia terhadap Allah diantaranya bertaubat, bersyukur, bertawakal. Contoh akhlak mulia terhadap manusia yaitu tidak meremehkan orang lain, menjaga hubungan baik, berprasangka baik atau husnuzon. Akhlak buruk atau tercela. Al-akhlakul mazmumah yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah SWT, sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungannya. Contohnya, akhlak tercela al-akhlakul mazmumah kepada Allah dan kepada sesama yaitu akhlak mazmumah kepada Allah yaitu musyrik, takabur, murtad, munafik. Kalau akhlak mazmumah kepada sesama yaitu mudah marah, iri hati, dengki, menganiaya sesama umat manusia. Pembinaan akhlak. Dapat disimpulkan bahwa pembinaan akhlak adalah membangun psikis atau jiwa seseorang dengan mendekatkan agama Islam yang diharapkan dapat mengamalkan ajaran agama Islam sehingga terbentuknya perilaku yang sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Tujuan pembinaan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk pribadi muslim yang bermoral, baik seperti jujur, beradab, sopan, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sumber-sumber ajaran agama Islam. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas yaitu Al-Quran, isi dan sistematiknya, As-Sunnah, Al-Hadis, fungsi dan artinya, Al-Ijtihad, macam-macam bentuk ijtihad menurut jumhurul ulama. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang merupakan
kumpulan firman-firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah untuk menjadikan pedoman manusia dalam menaatkan kehidupan supaya memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran juga memiliki nama lain, diantaranya Al-Quran artinya bacaan atau dibaca. Alkitab yang artinya ditulis. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Az-Zikr berarti pemberi peringatan, maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. At-Tanzil artinya yang diturunkan, maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. As-Sunnah atau Al-Hadis, fungsi dan artinya. As-Sunnah dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangannya, yaitu tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah disebut sebagai hadis. Sunnah diperintahkan oleh Allah SWT disebut sunnatul atau hukum alam. Secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan maupun penetapan. Al-Hadis menurut istilah syariat Islam, hal-hal yang dapat dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan takrir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Kata hadis juga berarti al-khabar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Fungsi hadis memiliki fungsi untuk menguatkan dan menegaskan apa yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Bayan at-tafsir, hadis memiliki fungsi untuk menguraikan, merincikan, menjelaskan, dan meneteksikan apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran atau penjelasan yang masih terlalu umum di dalam Al-Quran. Al-Ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu, memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Macam-macam bentuk ijtihad menurut jumhurul ulama. Ijma, kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara terjadi. Qiyas, sebagai kegiatan melakukan padanan atau suatu hukum terhadap hukum. Istihan, perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Masalah mursalah, dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad, satu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum suatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang merubah hukum tersebut. Urf merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Sadzuhi zariyah merupakan suatu secara lahiriah boleh, tapi bisa mengarah ke maksiatan. Qaul al-sahabi, jalah perihal satu orang sahabat mengemukakan sebuah pendapat
kemudian menyebar di kalangan sahabat lainnya. Tanpa diketahui, seorang sahabat pun yang menentang. Syarru man qoblana. Menurut hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Ketiga, toleransi antar agama. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu pengertian dan konsep toleransi umat beragama, problematika kehidupan umat beragama, upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pengertian dan konsep toleransi umat beragama. Toleransi dengan kelapangan dada dalam artian suka kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain tak mampu mengganggu kebebasan berpikir, berkeyakinan orang lain. Toleransi atau asamaha adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama antar kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Konsep Al-Quran tentang kerukunan umat antar umat beragama yaitu bahwa setiap penganut agama tidak boleh saling mengganggu atau mencela, tapi harus tetap rukun dan damai serta saling menghormati. Problematika kehidupan umat beragama. Penyebab konflik antar umat beragama yaitu mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari aturan ajaran agamanya masing-masing. Masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Seseorang atau kelompok yang menodai atau melakukan penyimpangan dari agama. Adanya pemahaman radikal yang disebabkan oleh seseorang dari kelompok agama karena adanya pendapat yang menilai agama masing-masing lebih baik dari agamanya yang lain. Upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan umat, gerakan pembaruan akidah dan tajdid, modernisasi ilmu pengetahuan, meningkatkan kerjasama ekonomi, mendirikan sekolah-sekolah Islam. 4. Islam dalam politik. Di sini juga ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu pengertian politik Islam, tujuan politik Islam, prinsip politik Islam, kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional. Pengertian politik Islam. Politik Islam adalah strategi melaksanakan dakwah Islam yang tepat dan mengenai sasaran yang dituju. Politik Islam adalah pemerintahan yang berbasis pada Islam itu sendiri, sebagaimana yang pernah diperjuangkan oleh Nabi, yaitu negara Madinah. Tujuan politik Islam. Tujuan politik Islam yaitu untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang tegak, dan pastinya sistem pemerintahan dan ketatanegaraan itu dibangun dengan berlandaskan pada hukum dan syariah dalam Islam. Prinsip politik Islam. Musyawarah. Asas musyawarah adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan bagi menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan umum melalui proses ijtihad. Keadilan. Prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam kehidupan manusia, maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan proses nilai-nilai sosial yang utama karena dengannya dapat dihukum kehidupan manusia dalam segala aspeknya.
Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang ma'ruf dan kebajikan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam. Persamaan di sini terdiri dari pada persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan, dan persamaan berada di bawah kuasa undang-undang. Itu kuat. Diwajibkan untuk mempererat tali silaturahmi di kalangan kaum muslimin di dunia dan untuk mencegah semua kecenderungan sesat yang didasarkan pada perbedaan ras, bahasa, ras, wilayah, ataupun semua pertimbangan materialistis lainnya, serta untuk melestarikan dan memperkuat kesatuan milah al-Islamiyah. Kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional. Kontribusi umat Islam dalam berpolitik nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini, Islam selalu punya pengaruh yang besar. Salah satunya adalah karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar penganutnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak, bangsa, bahkan dunia. Penguasaan wilayah politik menjadi sarana penting bagi umat Islam agar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional di setiap era atau masa ini. Era kerajaan-kerajaan Islam berjaya, era kolonial dan kemerdekaan, yaitu Orde Lama, era Orde Baru. Sekian penjelasan 4 materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.